Udah nikah? Jauh amat di Padang ya. Ananda Siska Apriliani dengan suaminya Ade Irma Jaya. Ada orangnya? Yang lakinya nggak ada, masih di kampung. Oh lagi kerja, iya suruh kerja cari banyak duit udah. Ya, emang, lagi kita suruh banyak duit betul. Nggak apa-apa pulang malam, yang penting pulang bawa. Nggak apa-apa pulang jarang-jarang, yang penting pulangnya bawa. Nggak apa-apa nggak pulang-pulang, yang penting ngirim. Emang dasar mati duitan lu pada. Ada yang kapelan sama saya tuh hijau-hijau Po Yuli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada dua yang perlu disegerakan. Ya, geser-geser aja. Udah, yang penting mah tamu-tamu aja dulu. Ibu-ibu saya mah belakangan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Awas jangan ngalingin, lagi disunting ini. Iklan dulu. Era itu banget ini anak mau. Oh Yati, lihat udah pada ngantuk kan? Oh, terang. Ya, diminum Bu, nggak apa-apa. Ini nggak ada aduk, tuh gulanya. Iya lupa diaduk. Lagi keluarin lagi. Ini lupa diaduk. Bu, lanjut ya nih. Dalam Islam ada dua yang perlu disegerakan. Yang pertama, pernikahan seorang anak perempuan kalau udah ketemu jodohnya. Kalau emang udah ada jodohnya, udah ada calonnya, dan calonnya adalah orang yang sesuai dengan syariat agama, ya udah nikahin, nggak usah ditunda-tunda lagi. Ya Bu ya, kayaknya cukup sekian dan terima kasih. Ini saya ceramah. Pak Ustadz sih nyuruh ngeluarin. Serba salah, dikeluarin salah, ditahan-tahan. Udah geser Bu, geser. Nah diam-diam, yang udah dapet diam-diam. Yang kedua yang perlu disegerakan adalah seorang jenazah kalau udah ketahuan pasti matinya, perlu disegerakan. Bu, kalau di keluarga kita ada yang sudah pasti vonis meninggal dunia, buru-buru urusin, buru-buru mandiin, kapanin, kuburin. Kenapa? Supaya tidak meninggalkan kesedihan yang berlarut-larut. Jadi kalau suami ibu udah belum ketahuan meninggal, jangan dikuburin. Nunggu dulu, pastiin dulu gitu. Apa-apa sambil nungguin, saya ngomong sembarangan aja ini. Maka alhamdulillah siang hari ini Ananda Siska udah ketemu jodohnya. Ibarat buah, namanya pengantin baru lagi manis-manisnya, lagi enak-enaknya. Makanya kan ada nyanyian qasidahnya tuh. Duhai senangnya pengantin duduk bersanding. Namanya pengantin baru mah enak terus, betul. Coba kalau pengantin lama nyanyiannya nggak kayak mikirin utang di mana. Tapi itu kan cuma nyanyian ya Bu ya. Kalau dalam Islam seharusnya pengantin baru ataupun pengantin lama seneng terus, bahagia terus, indah terus.
Makanya lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangganya walaupun hidup sederhana, tapi keluar dari mulut baginda Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surga untukku. Yang namanya surga enak apa kagak? Enak. Kata siapa? Gambaran surga pasti enak. Gambaran surga pasti indah dan menyenangkan. Makanya rumah tangga Rasulullah sangat enak, sangat indah dan sangat menyenangkan. Walaupun hidupnya jauh dari bergelimang harta, walaupun hidupnya sederhana, walaupun hidupnya tidak bermewah-mewahan, tapi rumahku adalah surga untukku. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bu, enak itu lontongnya. Nggak tahu, belum dimakan. Cair. Lihat rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah melihat, yang pernah ngalamin tentunya bukan kita, tapi sahabat baginda Rasul. Ada yang bernama ada sahabat Rasul namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, 10 tahun aku mengabdi, membantu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terdengar dari rumah tangga Rasulullah kalimat-kalimat bentakan. Tidak pernah terdengar dari rumah Rasulullah ucapan-ucapan marah. Tidak pernah terdengar dari rumah tangga Rasulullah tangisan istri-istrinya karena kesal sama suaminya. Juga tidak pernah terdengar dari rumah tangga Rasulullah bantingan suara piring, bantingan suara panci, penggorengan yang dilempar-lempar. Enggak pernah. Coba bandingkan dengan rumah tangga kita. Pernah nggak terdengar di rumah tangga kita kalimat bentakan? Pernah nggak terdengar di rumah tangga kita kalimat marah-marah? Kayaknya sih, kayaknya kalau kehidupan kita rata-rata pasti ada marahnya, betul Bu ya? Kadang ada bentakannya, kadang kalau kesel kita banting-banting tuh panci. Sayang-sayang soalnya kreditnya mahal. Maka dalam hal ini perlu kita lihat kenapa Rasulullah yang hidupnya sederhana bisa nggak gampang marah sama istrinya. Kenapa Rasulullah yang rumah tangganya tidak bermegah-megah, tidak keluar dari mulut istrinya dumelan-dumelan, marah-marahan ataupun protes. Di PR buat kita. Ternyata kuncinya cuma 2. Mas Askia dengerin Neng. Neng denger. Kalau pengen rumah tangga bahagia terus, kuncinya 2. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Kuncinya tuh. Yang pertama bersyukur kepada Allah atas berbagai macam karunia yang diberikan kepada kita. Dalam rumah tangga yang pertama kali perlu kita syukuri adalah Allah berikan pasangan hidup.
Neng, Askia. Hah? Ya saya ngetes aja pada dengerin apa kagak. Siska. Askia adenya, Siska. Yang nikah siapa? Yang saya bilang tadi siapa? Berarti yang benar? Nah gitu pintar berarti udah. Siska dengerin. Kunci pertama bersyukur kepada Allah. Diberikan suami. Ini adalah pemberian dari Allah. Syukuri itu. Walaupun modelnya kayak gimana kek, syukuri. Terima apa adanya. Kalau seandainya suaminya yang Allah berikan kepada kita rajin kerja, syukur alhamdulillah. Yang Allah berikan kepada kita suaminya tampan, ganteng, rupawan, syukur alhamdulillah. Kalau Allah berikan kepada kita suami yang banyak harta, syukur alhamdulillah, syukuri. Tapi sebaliknya, seandainya Allah berikan kepada kita suami yang rada kurang rajin kerja, syukuri juga. Syukuri. Syukuri. Bersyukur juga. Kenapa? Berarti itu suami Allah pilihkan untuk kita, berarti cocok buat kita. Perlu bersyukur. Ini makanan kagak habis-habisnya romanya nih. Habibin itu bude mbak. Kasih selangnya. Kalau Allah berikan kepada kita suami yang rada kurang ganteng, rada kurang cakep, tetap bersyukur karena itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Kalau Allah berikan kepada kita suami yang rada kurang banyak hartanya, tetap bersyukur. Bayangin, dibayangin, dapat suami udah malas kerja, jelek. Kira-kira bu, kira-kira bagaimana kalau suami kita malas kerjanya, jelek, terus duitnya kagak banyak, kira-kira yang enak diapain? Ditendang. Ya Allah. Di ibu sini modelnya begini. Gurunya siapa? Katanya perempuan itu harus matre. Oh, tetap syukurin. Karena tidak ada makhluk Allah yang jelek semuanya. Jelek di satu sisi, pasti di satu sisi ada bagusnya. Likulli syai'in maziyah, kata pepatah Arab. Segala sesuatu pasti punya kelebihan. Iya, emang duitnya nggak banyak, tapi cakep. Iya, memang kagak cakep, tapi rajin kerjanya. Tapi kalau ada suami udah jelek, malas, duitnya kagak banyak, tukang marah-marah, tuker tambah. Bersyukur ya, Neng Siska bersyukur. Bener Siska kan? Siska kan namanya, bersyukur punya suami, alhamdulillah. Karena beda, orang yang udah punya suami dengan yang nggak punya suami beda. Bahkan mohon maaf nih, dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad dikatakan kalau ada, ini bagi yang laki-laki,
orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu pahala ibadahnya berbeda 70 kali lipat. Kalau yang udah punya pasangan pahalanya nambah 70 kali lipat. Kalau yang belum, yang udah nggak ada, dicari lagi. Mau nyari pahala nggak, Boje? Tapi kalau udah sehidup semati ya udah jangan, cukup sekali aja, nggak apa-apa, kayak nyaji atau apa silahkan. Itu buat saya itu, alhamdulillah. Tahu aja, ada es teh manis. Waduh mantep gue. Makasih. Makasih. Yang kedua, Siska. Saya ngomong sama Siska aja dah. Iya, kalau yang ini mah udah pada udah. Jadi punya suami itu kudu bersyukur. Beda punya suami, ame gak punya suami beda. Hidup lebih semangat, hidup lebih bergairah, bangun tidurnya nggak sendiri. Ya. Yang kedua, apapun yang suami berikan buat kita, syukurin. Jangan lihat kecil ataupun besarnya, banyak ataupun sedikitnya, syukurin. Misalnya setelah rumah tangga, suami cuma bisa ngontrakin kita rumah sepetak doang misalnya, syukurin. Jangan dibanding-bandingin. Boje dibanding-bandingin. Nah itu. Karena salah satu yang bikin rusak pola kehidupan kita, karena suka membanding-bandingkan dengan apa yang ada di atas kita. Betul aja udah. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anhu, kata baginda Rasul, jika kalian melihat ada orang yang rezekinya di atas kalian, konsepnya adalah unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu, jangan lihat orang yang ada di atas kamu untuk urusan dunia. Kenapa? Kalau kamu lihat yang ke atas, itu menyebabkan kamu meremehkan nikmat Allah dan gak gampang bersyukur. Kalau alhamdulillah saat ini kita punya rumah walaupun cuma ukuran 30 meter, bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana hidupnya masih ngontrak. Kalau saat ini kita hidupnya masih ngontrak, alhamdulillah mungkin kontrakan kita lebih besar daripada sebagian orang yang hidupnya cuma ngontrak sepetak ataupun di kolong jembatan. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lihat yang di atas. Enak kali kayak dia ya, rumah gede, mobil ada, mau ke sana kemari tinggal naik mobil, duit banyak, lakinya ganteng, baik banget lagi lakinya. Saya nggak kuburin, Zat, kan? Ini kayaknya pada mengharapkan pria idaman semua. Kayak lagu banget. Mantul. Pokoknya kalau udah urusan dunia jangan lihat yang ke atas nah. Karena yang namanya manusia kalau untuk urusan kekayaan nggak ada pernah puas-puasnya.
Baginda Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya manusia itu seandainya dia diberikan 2 gunung dari emas, 2 gunung dari emas, banyak apa dikit? Banyak. Apakah dia akan puas? Enggak, dia akan minta yang ketiga. Seandainya dikasih yang ketiga dia puas, enggak juga, dia akan minta yang keempat. Takkan puas kemauannya sampai mulutnya kemasukan tanah. Maksudnya apa? Kalau udah mati baru tuh puas. Udah nggak ngarep lagi, udah nggak minta lagi. Makanya Bu, kalau punya suami yang sekarang syukurin dah. Walaupun rada galak-galak dikit, syukurin. Walaupun rada pelit-pelit dikit, syukurin. Jangan diomelin mulu. Diomelin saja, perutin aja udah cukup. Omelin sih kagak, cuma kalau salah dikit tidurnya tengkurap terus-terusan. Kenapa sih? Syukurin Bu. Ini konsepnya seperti ini. Kalau udah bersyukur, apapun yang kita lihat udah terasa indah. Lihat baginda Rasulullah SAW suatu ketika dia pulang dari masjid, perut lapar, belum sarapan bubur. Biasanya kan dari masjid juga ada sarapan bubur tuh. Saya kebagian. Pulang dari masjid rada siang, perut lapar, belum kena teh manis, belum kena bubur, belum kena kopi. Nyampe di rumah ditanya bidinya, wahai Aisyah, perut AA lapar nih. Ini bahasa saya, hadisnya enggak kayak gitu. Di Arab mana ada AA. Perut saya lapar, kira-kira ada makanan apa yang bisa saya makan untuk ganjal perut di pagi ini? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, maafin saya, pagi ini belum ada makanan apa-apa, jangankan makanan, minuman juga kagak ada. Apa jawaban baginda Rasul? Oh ya udah, kalau gitu saya puasa aja. Marahkah Rasulullah? Enggak. Cemberutkah Rasulullah? Enggak. Karena dia bersyukur punya istri cakep. Bagian dari anugerah dari Allah. Tapi ini kan contoh yang sangat realistis. Kadang-kadang ada suami pulang dari mana-mana, cuma tibang kagak disediain air putih doang, dia pakai ngambek. Emang benar Pak Ustaz? Ya bener. Lu nggak tahu apa gue pulang capek-capek, panas kepanasan, hujan kehujanan, emang kerjanya di jalanan. Udah pulang capek, nggak dapat penumpang, sekalinya dapat nggak ngasih tip, dapat cuma 15.000 tarikan sekali, ngopi goceng, rokok goceng, habis 35.000, pulang nyampe rumah, sama bininya dicemberutin. Omelin Pak Ustaz. Buat 15.000 saya omelin. Tega amat begini. Jangan pulang dulu. Bersyukur dulu. Alhamdulillah, abang pulang bawa duit 5.000. Ini juga udah sangat luar biasa, Bang. Semoga abang digampangin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain, Bu. Ini baru dibangun langsung diomel-omelin. Nasraki goblok. Narik dari pagi sampai sore cuma 15.000. Doain Bu, berapapun yang suami kasih dari rezekinya diberikan kepada kita, doain, syukur, alhamdulillah, itu menghargai suami Bu. Saya laki-laki Bu, walau bagaimanapun yang namanya laki-laki pengen dihargai. Tidak semua laki-laki
Suaminya pulang kerja, gajian, pulang gojek, kurang apa nih? Neng, nih duit 10 juta. Ini dari omongan uwe-nya ketahuan kagak ada yang pernah dikasih 10 juta sama lakinya nih, Mbak. Ya Allah, kan contoh doang. Daripada pulang diomel-omelin, bawa 10.000 diomelin, 50.000 diomelin, akhirnya suaminya kesel, di jalan lagi, pulang-pulang bawa duit 15 juta. Nih duit 15 juta. Duit dari mana bang? Gue jual motor. Bagus. Ya habis ngojek diomelin. Ibu nggak tahu sih. Bu, walaupun saya bukan tukang ojek, tapi penderitaan tukang ojek saya rasain. Mewakili, Pak Ustadz mewakili saya. Berat Bu, beneran di jalanan mana saingan banyak. Ya, belum ada Gojek, Grab, Maxim, apa lagi dah tuh? InDrive, banyak banget saingan banyak. Penumpang susah, ibu omel-omelin. Mendingan dia pergi lagi sekalian. Ibu nggak tahu sih, di warung kopi banyak janda yang nungguin. Pilih mana coba? Ayo coba. Ini jam lorong. Belok ya, Pak Ustadz. Syukur Bu, ya udah sekat 3 aja cepet banget ya. Pertama bersyukur, ya Neng, Neng Siska bersyukur Neng. Woi, bersyukur. Suami kasih berapa aja terima. Rezeki, jangan pakai ngomel-ngomel. Berapa aja yang suami kasih ambil. Ya jangan. Kacau udah urusan sini. Circle-nya beda, cari circle yang lain. Kacau. Berapapun. Istri saya alhamdulillah berapapun yang saya kasih dia terima. Beneran. Istri saya kasih 10.000 dia terima. Alhamdulillah. Orang ATM-nya dia yang pegang. Ini diambil juga ya. Tapi pinnya sama saya. Mau dibacain gue urusannya ini. Satu syukur ya, kuncinya syukur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jika kamu bersyukur kepadaku pasti aku tambah. Pasti nih Allah yang jamin. Pokoknya dikasih berapa aja, alhamdulillah terima kasih bersyukur kepada Allah. Allah akan tambah. Dan ngerong-ngerong jadi orang jangan. Kalaupun lagi butuh apapun, jangan minta sama suami emang kalau gaji cuma segitu. Minta hanya kepada, berdoa kepada Allah. Doanya samping kuping suami. Doanya kepada, tapi doanya di samping kuping suami. Ya Allah, mau bayar kontrakan nih. Di samping anak. Ya Allah, mau beli beras nih. Itu doanya kepada, tapi mintanya di samping. Kalau emang kagak dikasih kebangetan. Ya Allah mau daftar ulang nih 1.700.000. Ya Allah mau beli seragam, mintanya sama Allah ya. Jadi semuanya minta kepada. Yang kedua, udah jam 2:30, udah setengah jam ya. Habis jam berapa tuh Ustazah? Gak boleh sama ibunya. Lu pada tega-tega banget ngomong keluar. Yang kedua, selain syukur, sabar. Sabar menghadapi watak yang jadi pasangan hidup kita. Kenapa? Karena masa pacaran berbeda dengan masa berumah tangga. Saat pacaran semuanya indah. Saat pacaran enak semua. Mohon maaf ya, lagi pacaran kita makan berdua. Perut mulus pengen kentut, kita tahan. Kita jepit-jepit begitu. Jangan sampai kentut, betul ya?
Karena kita pengen kelihatan baik. Coba giliran udah nikah, punya anak atuh, udah kagak pakai dijepit lagi, lakinya lewat juga brok, lakinya lewat juga pret. Beda. Saat pacaran sama saat nikah beda. Lagi pacaran kita jaga image, jaim, makan bersama juga sepiring berdua kagak habis. Makan juga pelan-pelan. Sopan. Ya belum nikah lagi pacaran. Gila udah nikah punya anak 2, sepiring munjung begitu. Mana kaki diangkat. Beda. Jadi yang indah saat pacaran belum tentu indah saat rumah tangga. Maka siapkan untuk itu. Stok sabar kudu kuat, stok sabar kudu banyak. Ntar ada aja dah, ya. Ada dah yang lakinya kalau tidur ngoroknya gede banget, ada tuh. Bu, saya pernah dicurhatin sama orang, itu bagaimana cara memecahkan masalahnya Ustadz? Kenapa? Suami saya kalau tidur ngoroknya gede banget. Saya nggak mau tidur di sampingnya emang laki saya, tapi tidur di sampingnya tekanan batin. Udah ngoroknya gede, gocat lagi tidurnya. Ini akan ketemu yang kayak gitu. Kudu sabar, kudu ikhlas, karena itu memang pilihan kita, dan itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lagi pacaran, baresnya luar biasa. Royal, lagi pacaran. Lu mau apa nih? Tuh, es jus, seblak. Apa juga dibeliin? Lagi pacaran. Ntar giliran udah rumah tangga, boro-boro buat jajan, buat beli beras aja begini pelitnya. Ketemu tuh yang begitu, ada. Lagi pacaran manis banget ngomongnya, ayang embeb, ayang embeb, ayang embeb. Lagi pacaran, udah nikah, panggilannya masih sembarangan. Oh, cakep. Nah itu manggil Edi. Bagus Edi, kalau klik arahan lagi. Panggil dengan panggilan yang romantis. Ya, karena ada ceritanya tuh. Ada kakek-kakek usia 70-80 tahun manggil istrinya masih ayang, beb. 70 tahun, 80 tahun. Saya tanya, Nek, ini keren banget, luar biasa. Umur 70, 80 masih manggil ayang beb, rahasianya apa? Jawabannya, rahasianya karena saya lupa namanya dia siapa. Daripada gue panggil Ratna, nggak taunya namanya Sari. Ya panggil aja ayang beb aja udah. Bukannya romantis, dia lupa nama lakinya siapa. Jadi sabar ya. Kunci kedua sabar. Kunci kedua sabar. Kunci yang ketiga, sampai kapanpun, walaupun kita sudah berumah tangga, sampai kapanpun hormati, sayangi ibu dan bapak kita. Itu kuncinya. Kalau nggak ada, doain. Amanahnya jalanin, kebaikannya terusin. Yang masih ada, bakti sebakti-baktinya, sayang sesayang-sayangnya, hormat sehormat-hormatnya. Harta kita yang banyak gak bakal berkah kalau kita durhaka sama kedua orang tua kita. Betul aja udah. Karena orang tua kita, terutama ibu kita, adalah keramat kita. Kalau nggak percaya, tanya itu Roma Irama. Ada lagunya tuh. Hai manusia, hormati ibumu. Betul kan? Aku disuruh nyanyi ini sih. Lihat deh, pesan Roma Irama tuh. Bila kau sayang pada pada rebutan, ulang. Bila kau sayang pada kasihmu,
Ada. Tuh, kalaupun kita sayang kepada istri kita, sayang kepada suami kita, tetap sayangi dulu ibu kita. Bila kau patuh pada rajamu. Kalaupun kita punya bos, punya atasan, punya suami, kita taat sama dia, memang wajib taat sama suami, tetap taat sama ibu. Kudu didahulukan. Hei manusia. Kacau nih drama di situ. Berkah kita ada di orang tua. Kalau pengen hidup sukses, hidup mulia, tuh orang tua hormatin. Jangan mentang-mentang udah kaya, mentang-mentang udah jadi pejabat, orang tuanya kagak dianggap. Tuh lihat tuh, ada Alkomah celaka gara-gara nggak hormat sama ibunya. Ada Juraid nggak selamat gara-gara durhaka sama ibunya. Ada Malin Kundang nggak selamat gara-gara itu baru Malin Kundang, belum maling yang lain. Maka beruntung nih, beruntung Siska, kamu masih punya orang tua, sayangin. Punya duit, tanya, mah mau apa nih? Aku lagi punya duit. Tuh. Tanya, mau kue gemblong apa kue cucur? Jangan anaknya makan enak, anaknya pergi jalan-jalan kemana-mana, pelesiran kemana-mana, ibunya diam aja di rumah, boro-boro jalan-jalan makan aja susah. Gak bakal berkah hidupnya kayak gitu. Ya ajak orang tuanya, ajak. Bilang sama mamanya, mah aku mau jalan-jalan nih sama suami, sama ayang. Mama gak usah ngikut ya. Nih buat mama duit 5 juta, habisin sekarang juga. Tapi ada nggak yang bener kayak gitu? Nggak ada. Dasar manusialan. Udah ya? Cukup ya? Ada 40 menit ini kayaknya udah cukup dah. Ibu udah ngeliatin pisang aja itu. Ya, yang di luar makanan udah pada habis rumah-rumahnya. Intinya, akhir bahwa selain kita bersyukur kepada Allah, bersabar, hormati kedua orang tua, tetap semuanya kita tidak pernah untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan perantaraan kesabaran dan juga sholat, ibadah jangan sampai ditinggal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya, kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf. Kita baca doa diawali surat Fatihah. Semoga pertama, tadi kan udah baca tahlil, baca yasin. Dia doa arwahnya. Udah, oke. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang kita doakan pada pagi hari ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya gue ngetes aja, salah aja. Namanya saya berangkat dari pagi tadi gitu, jadi lupa waktu gitu. Siang hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga Ananda Siska yang baru saja menikah. Kapan nikahnya? Kemarin. Nah sebulan, apa bulan ini? Semoga yang baru saja menikah Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada belum menikah, kali ada yang mau nikah lagi begitu. Ya mudah-mudahan semuanya rumah tangga kita juga, baik pengantin lama maupun pengantin baru, semuanya Allah lindungin, Allah berikan keberkahan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li arusain. Allahumma barik li arusain. Allahumma barik li arusain warzuqhuma hayatan thayyibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.